Shalom dewasa muda CK7. Saya percaya saudara dimanapun kau berada, di rumah masing-masing kita siap sama-sama untuk mulai ibadah kita. Karena kita percaya ada kuasa yang besar di balik pujian dan penyembahan kita, amin. Yuk sebelum kita sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih-Mu yang pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami dewasa muda CK7 Tuhan. Dari tempat kami masing-masing, kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji Engkau Tuhan. Biar Engkau bertata atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus siap menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan, come on. Hey. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Sama-sama katakan, come on. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Setiap kami Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan, come on, say. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Yeah. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Segenap iman kami nyatakan Tuhan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Come on, come on. Kaulah Tuhanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Come on, musik memuji Tuhan, come on. Haleluya. Come on, come on, come on, come on. Yuk sama-sama katakan pada Tuhan. Katakan. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Tepuk tangan semua kamu katakan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah. Are you ready? Come on. Say. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu,
Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama kita katakan kepadanya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sungguh besar setiamu, biar nyatalah dalam hidup kami Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau sama-sama tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan menyembah
setiamu. Puji Tuhan, saya ucapkan shalom kepada setiap saudara yang mengikuti acara ini, mengikuti ibadah online 2 PM dari GBI PRJ. Senang sekali saya bisa kembali melayani setiap saudara yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Perkenalkan dulu, nama saya Pastor Michael Gunawan. Saya adalah seorang gembala dari sebuah gereja di Surabaya. Kami berpusat di Surabaya, tapi hari ini ibadah online kita telah menjangkau ke seluruh dunia. Kami dari gereja 1 Jam Saja Surabaya, mungkin saudara pernah dengar. Dan saya sekarang mengembalakan di Surabaya Barat, di Pakuwon Mall Surabaya. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan kepada saya untuk bisa mengembalakan jemaat-jemaat yang luar biasa. Dan saya percaya saudara juga di GBI PRJ, saudara adalah jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Karena saudara juga punya gembala yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yanto yang sudah memberikan saya kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan di ibadah dewasa muda ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Pastor Eradi yang sudah mengundang saya, seorang pendeta muda yang luar biasa, seorang entrepreneur juga yang luar biasa. Dan saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk kesempatan bisa melayani di 2 PM GBI PRJ. Nah saudara, hari ini saya mau menyampaikan kepada setiap dewasa muda yang sedang menyaksikan khotbah ini. Saya berikan judul dari khotbah saya yaitu To the Bone. Mungkin saudara berkata kepada saya, Pak Pendeta ini kan lagunya Pamungkas To the Bone. No. Hari ini saya nggak akan nyanyi To the Bone. Saya nggak akan nyanyi lagunya Pamungkas. Tetapi hari ini saya mau membawakan satu firman Tuhan yang saya berdoa menjadi firman Tuhan yang relevan bagi setiap saudara yang di rumah. To the Bone. Kita baca dulu ayatnya, kita bersama-sama buka Alkitab. Kita ambil judul dari khotbah ini dari Yehezkiel pasalnya ke-37, Yehezkiel pasalnya yang ke-37. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Dikatakan lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini, to the bone, ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, talk to the bone. Hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Ayat 5, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Ayatnya ke-6, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Kita langsung lompat ke ayatnya yang ke-10. Yehezkiel 37 ayat yang ke-10 dikatakan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Dan mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. To the bone. Sampai ke tulang-tulangnya. Saudara, hari ini saya mau membahas tentang sebuah topik to the bone mengenai kekeringan rohani. Sama-sama tepuk dada saudara, katakan saya gak boleh kering rohani. Saudara, adalah sebuah visi yang dilihat oleh Yehezkiel di mana Tuhan membawa Yehezkiel ke satu lembah yang besar. Dan di lembah itu Yehezkiel melihat satu lembah penuh dengan tulang-tulang yang amat kering. Tulang-tulang yang dikatakan sudah sangat amat kering. Dan saya boleh bertanya kepada saudara dulu yang ada di rumah. Boleh saudara tulis di komen jawabannya. Berapa banyak dari saudara yang pernah lihat tulang asli dalam hidup saudara? Gak banyak kan ya? Tapi puji Tuhan saya diberikan Tuhan kesempatan untuk saya sering melihat dan sering memegang tulang manusia yang asli. Kenapa? Karena seperti kepala saudara saya pendidikan juga dari dokter. Dan S1 saya dokter, S2 saya MTH dari STTII Surabaya.
Saudara, tapi waktu saya sekolah dokter, setiap minggu, hampir setiap hari kita megang tulang manusia. Dan bagi saudara mungkin para dokter yang tahu, kita tahu bahwa tulang ini akan jadi amat kering. Kalau tulang ini udah lama mati. Ya kan? Kalau baru-baru masih mulus, masih bagus. Tapi kalau udah lama disimpan, udah lama matinya, jadi sangat amat kering. Dan saudara, yang Tuhan tunjukkan kepada Nabi Yehezkiel, itu merupakan kondisi dari orang-orang Kristen pada akhir zaman. Kalau pada saat itu Yehezkiel melihat tulang-tulang itu sebagai sebuah gambaran tentang keadaan orang Israel. Kalau hari ini kita membaca, yang dilihat Yehezkiel adalah keadaan gereja Tuhan, keadaan orang-orang Tuhan. Dan bahkan boleh saya berani mengatakan keadaan banyak pelayan-pelayan Tuhan sedang mengalami kekeringan rohani. Saudara, hari-hari ini saya banyak ngobrol dengan para gembala-gembala, terutama gembala-gembala anak-anak muda. Seperti gembala saudara, dan dia setuju dengan saya. Ya, pastor. Banyak orang-orang Kristen jadi kering hari-hari ini. Terutama kita yang muda-muda. Sangat gampang sekali bagi kita untuk jadi orang Kristen yang kering. Dan ini adalah keadaan yang kalau kita gak segera atasi, keadaan dari next generation dari gereja akan menjadi satu keadaan yang cukup mengerikan seperti apa yang dilihat oleh Yehezkiel. Hari ini banyak orang-orang Kristen kering dalam berbagai macam hal, tidak pandang usia juga. Banyak orang-orang Kristen kering dalam rohani mereka. Rohaninya kering. Ke gereja udah gak ada gairah lagi memuji Tuhan. Apanya lagi kering? Kasihnya kering. Udah gak ada lagi compassion terhadap sesama. Udah gak ada yang namanya kasihlah sesama manusia. No. Mengasihi diri sendiri semua orang. Semangatnya jadi kering. Terutama di masa-masa corona di mana kita semuanya harus worship from home, church from home. Dulu aja kita masih ke gereja, kita aja udah gak semangat. Kita datang ke gereja, WL-nya udah lompat-lompat. GBI PRJ punya terkenal dengan tim praise and worship yang luar biasa. Wah, tim praise and worship-nya udah lompat-lompat, udah memuji Tuhan. Ya di rumah cuma liatin gitu. Udah gak ada lagi semangat, ayo kita beribadah, ayo kita 2 PM, ayo kita doa malam. Udah gak ada itu. Udah jadi kering. Termasuk saya bertemu dengan beberapa pelayan-pelayan Tuhan. Mereka nggak tahu saya pendeta, mereka nggak tahu. Tapi saya sempat ngobrol sama mereka dan mereka juga merasa, saya ngerasa biasa aja Pak. Di gereja saya merasa biasa. In my church I feel empty. Itu keadaan orang-orang Kristen hari-hari ini. Saudara, kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak anak-anak muda lebih mementingkan kehidupan jasmani daripada rohani. Tahukah saudara bahwa banyak anak-anak muda, saya gak tahu dengan Jakarta, tapi saya tentu yakin Jakarta juga lebih mentingin apa yang kelihatan daripada yang rohani. Ya gak sih? Sebagai anak-anak muda, sebagai dewasa muda, kita lebih mentingin yang kelihatan, kita lebih mentingin bagaimana kita kelihatan di luar daripada yang di dalam. Dan ini gampang sekali, kenapa? Karena yang kelihatan bisa dapat pujian dari orang, tetapi yang di dalam jarang dipuji. Dan keadaan anak-anak muda, keadaan dewasa muda seperti ini menyebabkan orang-orang Kristen seperti mungkin saudara. Jadi orang-orang Kristen yang kering. Sama-sama saudara di rumah, tepuk dada saudara, katakan, saya tidak boleh kering. Saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan mau membangkitkan generasi muda seperti saudara. Saya percaya hari ini adalah hari-hari Tuhan mau gerakkan para dewasa muda di GBI PRJ untuk menjadi orang-orang, menjadi pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Saya percaya revival akan terjadi. Saya percaya revival yang besar Tuhan akan kerjakan di kota saudara melalui gerejamu. Melalui pribadimu. Tetapi itu gak bisa terjadi kalau keadaan kekristenan hari-hari ini seperti yang dilihat oleh Yehezkiel.
Aku lihat kemana-mana, yang aku lihat adalah tulang. Karena itu hari ini saya ingin katakan kepada saudara, saya harus hidup. Sama-sama katakan, saya harus hidup. Saya tidak boleh kering, sama-sama katakan, saya tidak boleh kering. Tulis ini di komen, tulis ini di live chat. Saya tidak boleh kering, saya harus hidup. Doa saya kepada berapa ratus saudara, berapa ribu saudara yang akan mendengarkan khotbah ini. Biar saudara dan saya bukan jadi Kristen yang kering, tetapi jadi Kristen yang hidup, yang percaya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Nah, tetapi untuk kita mengerti dan supaya kita tidak kering, kita harus belajar terlebih dahulu apa yang menyebabkan kita menjadi anak-anak muda yang kering. Apa yang menyebabkan orang-orang Kristen jadi orang-orang Kristen yang kering. Kita belajar sama-sama. Kita buka Yohanes 15 ayatnya pertama sampai ayatnya kelima. Saya akan berikan 2 poin. Kenapa kita bisa jadi orang Kristen yang kering? Yohanes pasalnya ke-15. Yohanes pasalnya ke-15 ayatnya pertama sampai ayatnya kelima. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayatnya kelima, baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia, apa saudara? Berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, apa yang menyebabkan orang-orang Kristen jadi orang-orang Kristen yang kering? Apa yang menyebabkan anak-anak muda, dewasa muda bisa menjadi kering dalam pelayanannya, dalam rohaninya, dalam kasihnya, dalam semangatnya? Yang pertama, karena kita hidup jauh dari sumbernya. Ulangin sekali lagi, apa? Kita hidup jauh dari apa? Dari sumbernya. Saudara, orang yang hidup jauh dari sumbernya pasti akan mengalami kekeringan. Orang yang hidup jauh dari sumbernya pasti tidak akan berbuah. Orang yang hidup jauh dari sumbernya tidak akan menghasilkan apa-apa dalam kehidupan. Nah, Yesus mengatakan ini tentang ini pokok anggur yang benar. Karena itu firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kenapa? Karena di luar dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tahukah saudara bahwa ranting hanya bisa membuahkan buah kalau dia melekat sama pokok? Kenapa kita seringkali lihat kita lewat di taman ada yang kering, ada ranting-ranting yang kering? Karena jauh dari sumber. Karena mungkin udah lepas dari sumbernya. Udah lepas dari akarnya. Dan tanpa kita sadari saat kita hidup jauh dari Tuhan, saat kita hidup jauh dari sumber dari kehidupan itu, sumber dari buah itu sendiri. Maka saudara dan saya akan mengalami yang namanya kekeringan rohani. Firman Tuhan berkata, Yesus pokok dan kitalah ranting-rantingnya. Tahukah saudara bahwa hari ini sebagai ranting tugas kita adalah berbuah. Firman Tuhan berkata kalau tidak berbuah maka akan dicampakkan ke tempat yang penuh kertak gigi. Hari ini saya berdoa, doa saya dari yang paling dalam adalah saudara tidak ada yang hidup jauh dari sumbernya. Pertanyaan saya, apakah kita lebih dekat sama Tuhan atau kita lebih dekat sama dunia? Kalau hari ini kita lebih dekat kepada dunia, maka tidak heran. Maka kita tidak pernah mengalami yang namanya damai sejahtera. Karena damai sejahtera merupakan buah dari roh. Kalau hari ini saudara dan saya tidak pernah dekat dengan Tuhan, tidak heran hari ini kita gak pernah ngerasain sukacita dalam hidup kita. Kita bete selalu. Kita rasanya gak pernah ada damai. Kenapa? Kita jauh dari sumbernya. Sederhana caranya saudara untuk kita melihat kita dekat atau jauh dari sumbernya. Saya mau tanya, lebih banyak saudara nonton drama Korea atau saudara lebih banyak baca Alkitab? Saya yakin saudara di rumah tahu jawabannya sendiri. Kita begitu sibuk dengan keduniawian kita.
Kita menjadikan hal-hal entertainment, kita jadikan drama Korea, kita jadikan ini semua menjadi sumber kita. Dan itu gak akan pernah memberikan kita sesuatu, itu tidak akan pernah memberikan kita kebahagiaan, itu tidak akan pernah memberikan kita damai sejahtera yang kita butuhkan. Yang pertama, kenapa kita bisa jadi orang Kristen yang kering? Karena yang pertama, karena kita hidup jauh dari sumbernya. Yang kedua, kita buka sama-sama dalam Wahyu pasalnya yang kedua. Kita buka sama-sama dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, ayatnya kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihat. Ini sebuah gereja yang luar biasa. Aku tahu semua kerjamu, jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Mereka melihat nabi-nabi palsu. Mereka lihat orang-orang palsu. Mereka bisa tahu, bisa membedakan roh. Dan tetap engkau sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wow, luar biasa banget. Ayat keempat, namun demikian, apa saudara? Aku mencela engkau. Kenapa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, yang kedua, kenapa orang Kristen bisa jadi orang Kristen yang kering? Karena yang kedua, kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Sekali lagi ulangi bersama dengan saya, kenapa? Karena kita meninggalkan apa saudara? Kasih yang mula-mula. Saudara, bayangin yang namanya gereja di Efesus luar biasa. Kerjanya luar biasa, pelayanannya luar biasa, apa yang mereka lakukan semuanya luar biasa. Tuhan yang bilang, jeripayamu, pelayananmu top. Diberikan jempol sama Tuhan. Tapi dicela sama Tuhan, kenapa? Karena kau meninggalkan kasih yang mula-mula. Pertanyaan saya, apakah saudara masih punya kasih yang mula-mula kepada Tuhan? Mereka ini pelayan-pelayan Tuhan loh. Mereka pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, yang bisa membuktikan ada guru-guru yang palsu. Berarti teologi mereka luar biasa. Pelayanan mereka luar biasa, tidak kenal lelah. Tetapi Tuhan mencela, kenapa? Karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya khawatir itulah keadaan banyak pelayan-pelayan Tuhan hari-hari ini. Hebat dalam pelayanan. Kelihatannya rajin, kelihatannya banyak berada di gereja. Setiap hari berada di gereja tapi kering rohaninya. Kenapa? Kasih yang mula-mula udah gak ada. Ingat baik-baik teman-teman, pelayanan tidak menjamin kita tidak kering. Saya berdoa biar kita tidak meninggalkan kasih yang mula-mula yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin. Saudara, ingat pertama kali saudara kenal Tuhan Yesus. Betapa semangatnya saudara berada di gereja. Betapa semangatnya saudara memuji Tuhan. Betapa semangatnya saudara mengangkat tangan saudara. Kenapa saudara tidak melakukan itu lagi? Kenapa saudara sudah tidak melompat di saat pujian mulai dinyanyikan? Saudara ingat pertama kali saudara dulu pacaran. Nah, ini dewasa muda pasti semuanya banyak yang udah pacaran. Mungkin ada yang bilang, Pak Pendeta saya masih jomblo, gak apa-apa. Jomblo gak dosa, ya kan? Tapi saya yakin saudara mungkin pernah ya. Dan doa saya saudara pernah dan akan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah gini-gini kan pasti senang. Waktu pacaran, pertama kali pacaran. Kasih yang mula-mula waktu pacaran itu gak bisa digantiin dengan apapun. Setiap hari mau ketemu, setiap hari gandengan tangan, setiap hari manggilnya Hani. Waduh, sekarang kan manggilnya gitu Hani. Bani, saya pernah dengar ada orang manggilnya Bani. Nah saya bingung kenapa Bani? Iya Pak, dia lucu kayak kelinci darah Yesus. Ada yang juga manggil Pigi, haleluya. Babi, saya pikir babi ngepet saudara. Aduh, tapi kalau muda-muda itu. Kalau begitu jatuh cinta, rasanya gak bisa lepas. Ada pepatah berkata, dunia serasa milik berdua. Tapi banyak orang yang sudah menikah 20 tahun, kalau kehilangan kasih yang mula-mula, manggilnya udah gak lagi sayang, manggilnya bukan lagi Hani, tapi manggilnya gimana saudara? Haleluya. Bahkan saya pernah ke rumah jemaat, ada suami teriak manggil, Dol. Saya pikir siapa Dol itu? Gak taunya manggil istrinya, haleluya. Saudara, saya mau katakan kepada setiap saudara hari ini, jangan tinggalkan kasih saudara yang mula-mula kepada Tuhan.
Kalau dulu saudara pasti setiap hari ada keinginan untuk saat teduh sampai hari ini lakukan hal yang sama supaya gak kering. Kalau dulu saudara selalu ingin ke gereja, kalau saya mau pelayanan selalu Pak Pendeta, saya gak sabar kalau hari Minggu. Temukan kasih yang mula-mula itu. Jangan kering. Dan saya percaya kalau saudara bisa menemukan kasih yang mula-mula, maka saya percaya saudara tidak akan kering tetapi hidup yang percaya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan. Dan saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara, karena kita sudah tahu apa yang menyebabkan kita jadi orang Kristen yang kering. Hari ini kita bersama-sama belajar bagaimana kita bisa hidup jadi orang-orang Kristen yang hidup. Bagaimana kita bisa menemukan semangat yang baru, bagaimana kita bisa menemukan kasih yang mula-mula, bagaimana kita bisa tetap semangat dalam pelayanan kita. Secara cepat kita baca ayat yang kelima, Yehezkiel 37 ayat yang kelima. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayatnya yang kelima dikatakan, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Yang pertama, catat baik-baik, foto baik-baik, screenshot, share di Instagram saudara. Jangan lupa tag saya LPS Michael Gunawan. Itu yang pertama, bagaimana kita jadi anak-anak muda yang hidup dan tidak kering. Yang pertama, milikilah nafas hidup Tuhan. Sama-sama ulangi dengan saya, memiliki nafas, apa saudara? Nafas hidup dari Tuhan. Saudara, sudahkah kita punya nafas hidup dari Tuhan? Dikatakan di saat Tuhan menghembuskan nafasnya, maka tulang-tulang yang kering menjadi hidup, ototnya mulai keluar, urat-uratnya mulai keluar, dan akhirnya bisa menjadi satu tentara yang besar. Pertanyaan saya, sudahkah kita punya nafas hidup dari Tuhan? Saudara, nafas itu penting. Karena itu kita lihat di luar sana semua orang takut dengan COVID. Kenapa? Karena COVID membuat orang gak bisa nafas. Dan orang yang gak bisa nafas pasti mati. Kita berapa lama sih bisa nahan nafas? Ya kan? Paling-paling 2 menit, itu paling lama. Kalau gak ada nafas kita gak bisa hidup. Nah pertanyaan saya, udah gak kita punya nafas hidup itu? Ya datangnya dari Tuhan. Saudara, tanpa oksigen yang namanya tanaman tidak akan pernah bisa hidup. Tanpa oksigen yang namanya api itu gak akan pernah bisa nyala. Jangan berharap hari ini api rohanimu bisa nyala kalau engkau gak pernah memberikan nafas hidup. Kalau engkau gak pernah memberikan oksigen. Mungkin hari ini alasan kita jadi kering adalah karena saudara dan saya udah gak lagi punya nafas hidup dari Tuhan. Dan pertanyaan saya kepada setiap saudara, apa itu nafas hidup dari Tuhan? Mungkin saudara berkata, Pak, gimana saya bisa nerima itu? Sederhana, kita buka sama-sama dalam Kejadian pasal yang kedua ayatnya ke-7. Kejadian pasal yang kedua ayatnya ke-7. Apa itu nafas hidup dari Tuhan? Dikatakan ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Ingat, kita semua dari debu, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi apa? Makhluk yang hidup. Berarti dari awalnya sudah ada nafas hidup ini. Dan apa itu sebenarnya? Coba buka sama-sama Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan. Yohanes 1 ayat yang 1. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa ya, bersama-sama dengan Allah di awal yang memberikan nafas kehidupan. Apa nafas hidup dari Tuhan? Sederhana, yaitu firman Tuhan. Saudara, yang namanya firman Tuhan adalah nafas hidup orang Kristen. Pertanyaan saya, apakah kita bisa melewatkan satu hari tanpa firman? Sering. Saya ketemu dengan banyak anak-anak muda, banyak pelayan-pelayan Tuhan juga. Setiap hari gak baca Alkitab. Saya juga gak ngerti kenapa orang Kristen udah pelayanan di atas mimbar terutama gak pernah baca Alkitab. Padahal nafas hidup kita orang percaya sederhana, satu, firman. Saudara, dalam hidup saya tidak pernah ada satu hari tanpa firman. Mungkin itu hanya 1 pasal, mungkin itu hanya 2 pasal, tetapi tetap orang percaya. Kalau saudara mau jadi tentara yang besar, saudara bisa mau menjadi orang-orang laskar Kristus yang memenangkan generasi ini. Saudara gak mau kering dalam rohani, saudara perhatikan yang pertama, jangan pernah ada hari tanpa firman Tuhan. Kalau setiap hari saudara memberikan jiwa saudara, memberikan rohani saudara, makanan rohani, nafas hidup dari Tuhan. Maka saya yakin dan percaya tidak akan pernah kering rohanimu.
Karena supply itu selalu ada dalam kehidupan saudara. Dan yang kedua yang terakhir. Kita baca Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang ke-14. Dikatakan aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya demikianlah. Firman Tuhan. Saudara yang kedua yang terakhir. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi orang-orang Kristen yang hidup dan tidak kering. Yang kedua, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Boleh ulangi sama-sama dengan saya, apa saudara? Mengandalkan Roh Kudus. Ya, sesederhana itu. Jadilah orang-orang Kristen yang mengandalkan Roh Kudus dalam setiap hari dan setiap langkah kita. Firman Tuhan berkata Roh Kudus adalah penolong kita. Sama-sama katakan Dia penolongku. Kita baru saja merayakan hari Pentakosta beberapa minggu yang lalu. Jangan sampai penolong yang diberikan kepada kita, penghibur yang diberikan kepada kita gak pernah gunain. Kita gak pernah ngobrol dengan Dia. Kita gak pernah mengandalkan Dia. Hari ini saya percaya kalau Roh Kudus tinggal di dalam diri saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam saudara. Maka saya yakin dan percaya, saya terlalu yakin saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang hidup dan tidak kering. Dan doa saya adalah setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara Dewasa Muda 2 PM ini. Saudara menjadi anak-anak muda, dewasa-dewasa muda yang berdampak di generasi ini. Saudara bisa menjadi orang-orang Kristen yang hidup saat kita mengandalkan Roh Kudus sebagai penutup. Bagaimana kita mengandalkan Roh Kudus? 3. Jangan padamkan Dia. Jangan pernah kita padamkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kedua, banyak berdialog dengan Dia. Ngobrol dengan Dia. Jangan pernah lewatin satu hari kita gak ngobrol sama Tuhan. Dan yang ketiga, meminta kepada Dia. That's so simple, right? Dan jawabannya ya, it's that simple actually. Sesederhana itu. Saudara tidak mau kering dalam rohani saudara. Kalau saudara tidak mau menjadi orang-orang Kristen yang kering dalam rohani seperti tulang-tulang yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Maka hari ini jangan hidup jauh dari sumbernya. Kalau ada ibadah, ikut ibadah itu. Kalau ada waktu, baca Alkitab. Saya yakin pasti ada waktu. Andalkan Roh Kudus dalam setiap langkah dalam kehidupan saudara. Dan saya yakin dan percaya, siapapun saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang hidup. Dan saya percaya orang-orang yang Kristen yang hidup ini akan menjadi alat Tuhan untuk memenangkan kota ini, untuk memenangkan negara ini. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Mari jemaat GBI PRJ, kita bersama-sama bergandeng tangan. Di masa-masa seperti ini, kita menjadi alat Tuhan. Untuk kita bisa membawa Injil ke ujung dunia, ke seluruh dunia. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sama-sama kita berdoa, saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hari ini hamba mau berdoa buat mereka yang mungkin sedang kering. Mungkin mereka sudah merasa biasa saja saat mereka beribadah. Tetapi hari ini biar ada keputusan yang dibuat oleh setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman ini. Biar kami jadi orang-orang Kristen yang tidak kering tapi hidup. Di saat kami kembali ke kasih kami yang mula-mula. Di saat kami hidup dekat dengan sumber yaitu Engkau. Di saat kami mengandalkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Maka saya percaya Tuhan, Kau akan memakai setiap dewasa muda di tempat ini. Kau berkati mereka, Kau sertai mereka. Pakai mereka dimanapun mereka ditempatkan dalam marketplace maupun di gereja ini. Biar lewat kehidupan mereka, lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Biar semakin banyak lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkati gembala di tempat ini di GBI PRJ. Dr. Yanto berikan sehat panjang umur. Tuhan memberikan hikmat terus untuk bisa memimpin gerejamu yang luar biasa ini. Hari ini hambamu juga berdoa buat Pastor Eradi.
yang memimpin dewasa muda dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan hikmat, marifat berada bersama dengan beliau. Dan buat setiap dewasa muda yang mendengarkan doa ini, biar penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.